Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. How are you today? Great, thank you. So, before we start our lesson today, let's pray together. Finish. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mencek kehadiran kalian. Kalau kalian hadir, tolong angkat tangannya ya. I'm gonna check your attendance. When I say your name, please your hand. Do you get it? Yes. Great. Okay. Mita, Present. Bulkis, Present. Erika, Najwa, Present. Tia, Present. Rahma. Present. Oke, semuanya hadir ya hari ini. Dan kabarnya juga baik semua. Minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang beberapa materi ya yang sudah Ibu jelaskan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu tentang recontext. Ada yang tahu apa itu recontext? Oke, Bulki silahkan. So, do you know what are we going today? Jadi kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Yes. What is that? Tentang apa? Tentang recontext, Bu. Okay. Today we are going to learn about recontext. Seperti yang teman kalian bilang tadi, recontext adalah teks yang Menceritakan kejadian masa lampau. ya betul sekali. Jadi recontext itu diartikan sebagai teks atau tulisan yang menceritakan pengalaman atau kejadian yang terjadi di masa Lampau. Oke, betul sekali. Jadi, Ibu akan menjelaskan tentang lebih rinci apa itu recontext, apa ciri-ciri recontext, bagaimana cara kalian menulis recontext ya. Perhatikan apa yang Ibu jelaskan nanti di PowerPoint. Make sure ya kalian understand about recontext and I will show you example about recontext. So, dengarkan apa yang Ibu jelaskan nanti tentang recontext. That's it. Oke. Jadi, recontext itu adalah teks yang diartikan sebagai tulisan yang menceritakan tentang pengalaman atau kejadian di masa lampau. Nah, sebelum itu, sebentar, kita akan berfokus belajar membaca, nyaring recontext, teks recons yang akan Ibu berikan nanti di akhir pembelajaran. Di tengah-tengah pembelajaran akan Ibu bagikan teks recon kepada kalian dan kalian akan membaca nyaring secara bergantian ya. Nah, oke, Ibu tadi kan sudah menjelaskan tentang apa itu pengertian recontext ya kan? Kalian sudah paham kan? Sudah mengerti apa itu recontext ya kan? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri recontext. Apa sih ciri-ciri dari recontext itu? Jadi ciri-cirinya itu recontext biasanya menggunakan kalimat past tense atau kalimat lampau seperti when. Oke, apa Mita? Apa saja kalimat lampau yang sering kita gunakan biasanya? When. Oke, when. Oke. Oh, oke, good. Dan banyak lagi ya. Oke. Dan masih banyak lagi kalimat past tense yang biasanya digunakan dalam teks ini.
Dan selanjutnya, ciri selanjutnya biasanya menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara seperti last September, Fairy Island, on the second day, dan lain sebagainya. Itu biasanya digunakan dalam rekonteks ini. Mereka biasanya menggunakan mengungkapkan waktu atau tempat. Kebanyakan seperti itu menggunakan kalimat yang mengungkapkan waktu. Kayak di teks kalian itu kan ibu kasih ada, kan di situ ada tempat Bogor, kan itu kan judulnya study tour to Bogor and Bandung. Mengungkapkan waktu dan tempat kan, itu ada tempatnya, ada waktunya, kapan waktunya. Kalian bisa baca di situ tempatnya di mana. Habis itu ciri selanjutnya biasanya menggunakan conjunction dan time konektivitas guna mengurutkan peristiwa atau kejadian seperti and, before, then, after that, dan lain sebagainya. Jadi di dalam teks ini biasanya itu menggunakan conjunction atau kalimat penyambung supaya bisa mengurutkan peristiwa apa saja yang terjadi di dalam teks tersebut. Kan teks rekonteks tadi menceritakan tentang apa? Pengalaman atau kejadian yang di masa lampau. Jadi kalau kalian bikin rekonteks ini, kalau kalian mau membuat teks recon, itu berarti kalian menceritakan pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. Kayak misalkan Bulkis kemarin liburan ke Tangkisung, minggu depannya kan masuk sekolah. Terus ibunya di kelas minta, Bulkis tolong ceritakan pengalaman kamu waktu liburan di Tangkisung. Nah, itu yang dimaksud dengan rekonteks. Kalau kalian mau membuat teks recon, yang harus kalian perhatikan adalah kalimat yang digunakan itu kalimat verb 3 atau past tense. Terus jangan lupa untuk menuliskan kayak tempat liburannya di mana, kapan liburan tersebut dilakukan. Terus jangan lupa untuk mengurutkan setiap kegiatan. Misalkan pagi-pagi sudah bersiap-siap untuk liburan ke Tangkisung. Jadi ceritanya Bulkis bangun jam 7 pagi untuk mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke Tangkisung. Selanjutnya menunggu bus. Misalkan perginya pakai bus, menunggu bus, habis itu urutannya apa lagi? Sampai selesai, sampai ceritanya selesai. Itu yang dinamakan dengan teks recon ya. Kalian menceritakan kembali pengalaman yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Selanjutnya itu ada generic structure of recontext. Itu yang sudah ibu bahas sebelumnya. Orientasinya itu apa? Struktur bagaimana cara menulis recontext yang bagus, teks recon yang bagus itu seperti apa. Jadi kalian harus mengurutkan, jangan tiba-tiba sampai dulu di awal teksnya itu. Misalkan kalian menceritakannya tuh bukan berurutan, tidak berurutan, kayak sampai dulu kapan kalian berangkatnya, baru tujuannya ke mana. Kayak harus ada alurnya kan. Menceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, misalkan di mana tempatnya, kapan terjadinya, peristiwanya terjadinya kapan. Pokoknya kalian harus menceritakannya secara berurutan ya kan. Yang selanjutnya itu menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis yang sudah ibu sebutkan tadi. Selanjutnya yang terakhir itu merupakan penutup atau kesimpulan dari hasil liburan kalian itu seperti apa, menarikkah atau tidakkah. Terus kalian harus memberikan opini di teks tersebut, bagaimana misalkan liburannya berkesan atau tidak berkesan. Ini ada contoh
tentang rekonteks ya. Ibu mau kalian membacanya bergantian, habis itu kita bedah, kita pahami teks tersebut. Nanti kalian bergantian membacanya secara. Ibu tadi meminta kalian untuk membacanya secara bergantian dan Ibu sudah memberikan waktu 10 minutes for learning about this text. Ibu minta Erika untuk membaca teks tersebut ya. Bagian pertama, silakan Erika. Judulnya apa? Yes, judulnya. Silakan dibaca juga. Study Tour to Bogor and Oke. Bandung. Suaranya mohon maaf nyaringin sedikit. I went to Bogor with my teacher and my friends. It It was was a study tour. Actually. Actually, Okay. study tour was held when I was junior high school. That was my first time. My first time. First time I went to Puncak Bogor. My Okay. teacher, my class friends, and I were in the same bus. The same bus. We left our school at 10 10 p.m. Okay. Trek to Puncak from Cirebon Was about about 7 hours. After 7 hours on hours, 7 hours. hours Itu dibacanya hours ya. hours on the way. On the way. Finally, we arrived in Bogor. Okay, finally we arrived in Bogor. Selanjutnya Mita. It was Yeah. about 5 5 a.m. p.m. We stopped in mosque Yes. to Pray first. Some of my friends took a bath in the mosque. But I just brushed my Brush my teeth. teeth and Was my my face because there there was so cool. It made It made me me lazy to touch to touch the the water. water. Okay, good. After that, Okay, when we went to a we restaurant, went we went to to a a restaurant restaurant to have to have a breakfast. breakfast. I was so hungry. Okay, good. Selanjutnya, Then we went to Taman Safari Bogor. We saw animal collection there. The animal collection was very complete. Okay, In good. Taman Safari, after Sunday there was an animal circus, and fortunately the vision of Taman Safari on Sunday. Okay. So we could watch the animal circus there. The animal circus was Was very very fun. funny. Very funny and And? made us entertained. Okay, good. Bagus sekali Bulkis. Selanjutnya, Rahma. After watch the animal circus, We went we went back to the bus and we went to the villa to take a rest. to take a rest. Okay. In villa, I and my And friends in villa, I ate and my my friends mom. swam together. In the Okay. next It's okay, lanjut. In the next day, we left
Bogor. You leave Bogor. Leave Bogor to visit Bandung. The journey Okay. from Bogor to Bandung was about 3 hours. 3 hours. 3 hours. Oke. Sudah? Sudah. Selanjutnya Najwa. Actually, Actually, I was was I find Brunei because I spent I spend all of my time. Okay. with my friends. With my friend. With my friends, like playing games, Like playing games. laughing, Logging. Yeah. and kidding. Okay. But I I feel that read that all of my free tiredness itu dibacanya. night when I Go all of sudden when we arrive at Bandung. Okay, good. in Bandung, where Visited. Ciham Palace. Okay, Cihampelas. Next. Pia. Cihampelas was Cihampelas was a very busy street. Okay, next. There. Baca aja, gak apa-apa. Where so many factory. Okay, good. Outlet. There. We use that moment to buy some clothes and souvenir. There. After from Cihampelas. After from Cihampelas, we went home to our city. Lanjut. Study tour made me very tired. But I was yes, very happy because I could spend many time with my friends. Oke, good semuanya. Kalian sudah membaca teks ini kan? Ada kesulitan lah dalam membaca teks ini. Sulit, apa yang sulit? Cara pengucapan kalimatnya, pronunciation-nya. Contohnya seperti kalimat apa yang sulit diucapkan? Yang mana? Horse. Oh, who watch the animal. Yang mana ya, Rika? Yang horse. Oh, hours. Itu dibacanya hours. Ada lagi kesulitan dalam membaca teks ini?
Selain pronunciation-nya, artinya ada yang tahu nggak apa maksud dari teks ini? Maknanya. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit ya apa makna dari teks ini. Jadi ini study tour to Bogor and Bandung. Di paragraf pertama itu kan, pas Erika baca tadi, di situ dikatakan I went to Bogor with my teachers and my friends. Oke, dia pergi ke Bogor bersama. Aku pergi ke Bogor bersama guru dan teman-temanku. It was a study tour. Actually, study tour was held when I was junior high school. Ini tuh diadakan pas dia berada di junior high school. Junior high school tuh SMP, ya. Kalau senior high school itu SMA. Oke. That was my first time I went to Puncak. Ini pertama kalinya aku pergi ke Puncak Bogor. Ke Puncak Bogor. That was my first time I went to Puncak Bogor. My teacher and my class friend and I were in the same bus. Jadi dia dan guru-gurunya berada di bus yang Sama. Oke, di bus yang sama. Di bus yang sama. Diingat ya, nanti nih Ibu menjelaskan di bawahnya itu kan ada question, nanti kalian jawab ya. Oke, selanjutnya we leave our school at 10 p.m. Trip to Puncak from Cirebon was about 7 hours. Teks ini jadi it was about 5 p.m. We stopped in a mosque to pray first. Some of my friends took a bath in the mosque. Jadi jadinya dia berhenti sekitar jam 5. Mereka berhenti di masjid untuk berdoa. Beberapa temannya mandi di masjid. Tapi dia, but I just brushed my teeth and wash my face. Apa? Iya, betul sekali. Tapi dia hanya menyikat giginya dan membasuh mukanya karena airnya sangat dingin katanya. There was so cold. It made me lazy. Kan tadi Ibu ada menjelaskan kalau ciri-ciri dari recount text itu biasanya menggunakan yes, verb 3 atau yang namanya itu apa? Bentar. Past tense, kalimat-kalimat past tense kayak when, kayak yes, betul. Betul sekali. Betul. Apalagi kalimat-kalimat past tense tuh woke up, would, ya when. Nah, di situ kan ada when di situ. Itu memenuhi ciri-cirinya enggak? Teksnya itu ada kalimat when kan? I went. Di depan itu ada I went. Berarti sudah memenuhi ciri-ciri teks recount. Selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya itu menggunakan adverbial phrase dan adverb, yaitu mengungkapkan waktu, tempat, dan cara. Itu yang mengungkapkan waktu yang mana aja di teksnya tersebut, yang mengungkapkan waktu, tempat. 10 p.m. Oke, good. 5 a.m. Iya, good. 7 hours tuh mengungkapkan waktu. Habis itu tempatnya di mana aja? Bogor. Yes, betul. Banyak masih. Bandung. Itu sudah memenuhi. Cirebon. Iya, Cirebon. Berarti itu sudah memenuhi Cihampelas. ciri-ciri teks recount, ya kan? Ada itu, ada past tense-nya, kalimat past tense-nya, ada adverb yang mengungkapkan waktu dan tempat, terus ada conjunction-nya, ada kan tuh after that, habis itu ada before and. Berarti teks ini sudah memenuhi syarat untuk teks recount. Oke.
Karena kalian sudah memahami teks ini, sudah paham kan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, kalau sudah paham dengan teks ini, di bawah teks study tour to Bogor dan Bandung ini ada soal. Oke, ada soal kan? Jawab soalnya dan Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk menjawab soal. Oke, sudah 10 menit. Kita akan jawab bersama ya. Soalnya di situ ada 5 soal. Nomor 1, tolong dibaca soalnya. Ibu akan membaca soalnya. What activities are in the text about? Di sekolahan nih. Aktivitas apa saja yang mereka lakukan di atas? Apa yo? Taman safari. Ya, ke safari. Going to Animal safari park. Oke, good. Lanjut. Animal circle. Oke, good. Ke puncak. Yes, betul sekali. Selanjutnya nomor 2. Where is the location of the activity? Bogor dan Bandung. Betul. Oke, mereka pergi ke Bogor dan Bandung. Lalu ke itu Cirebon itu? Cirebon. Yang puncak sama Cirebon. Oh, itu tempat mereka. Jadi mereka tuh berangkat dari Cirebon ke Bogor. Oke. Mereka tuh trip to Puncak from Cirebon. We leave our school 10 p.m. trip to Puncak from Cirebon. Mereka pergi ke Puncak dari Cirebon sekitar 7 jam. Soal nomor 3. How long did they take the journey to get to Bogor? Berapa lama mereka? 7 hours. Iya. Jadi perjalanan mereka ke Bogor itu selama 7 jam. Good. Yang keempat, apa soalnya? Jadi hari apa mereka ke Safari Park itu? Sunday. Betul sekali. Yang terakhir, when they arrived in Bandung, what did they visit? Mereka berkunjung ke mana saat mereka pergi ke Bandung? Hampalas Street. Iya, mereka berkunjung ke Cihampelas Street. Betul sekali. Berarti kalian sudah memahami kan? Yes. It's okay. Tinggal tambah streetnya di belakang. Oke, berarti sudah memahami ya apa itu teks recount. Jadi apa yang sudah kalian dapatkan hari ini dalam pembelajaran sekarang ini? Apa yang kalian dapatkan? Apa itu teks recount, ya kan? Ciri-ciri teks recount, membaca nyaring, mengenal yes, betul sekali. Recount teks, ya kan? Memahami, mengenal ciri-cirinya, bagaimana menulis struktur recount teks yang benar. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan tentang recount teks? Ada Bulkis atau Rahma atau Najwa atau Pia, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak ada yang ditanyakan ya? Kalau begitu Ibu simpulkan ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang recount teks. Seperti yang kalian ketahui, recount teks itu adalah teks yang menceritakan tentang kejadian Di masa lampau. Iya, kejadian yang terjadi di masa lampau. lampau. Betul sekali. Ciri-cirinya sudah kalian ketahui kan? Ciri-cirinya itu apa aja tadi? Kalimat past tense, habis itu menunjukkan tempat atau waktu kejadian, dan ada kata penghubung seperti after that, and, dan lainnya. Dan menulis recount teks itu harus secara berurutan, dari kapan terjadinya, waktunya di mana, dan apa
Apa yang sudah kalian dapatkan dari perjalanan tersebut? Menyenangkankah atau apakah? Jadi kalian harus menulisnya secara berurutan, kronologisnya peristiwa yang terjadi di kejadian tersebut ya, atau pengalaman tersebut. Kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kita akan belajar menulis recontext. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, Ibu cukupkan untuk hari ini ya. Minggu depan kita masih akan belajar tentang recontext, tapi secara lebih spesifik. Kalau hari ini kita hanya belajar tentang apa itu recontext, apa itu ciri-cirinya, dan bagaimana struktur recontext yang benar. Minggu depan kita akan menulis apa itu recontext, menulis dengan yang baik dan benar ya. Okay, student, I think that's enough for today. See you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.